Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, zaman dahulu Islam berkembang sangat pesat ke seantero dunia pada masa Kekaisaran Romawi Bizantium dan Kekaisaran Sasaniyah Persia. Pasalnya, kedua kekuatan superpower tersebut dapat ditumbangkan oleh para pejuang muslim dalam kurun waktu 18 tahun. Selanjutnya, penaklukan oleh Islam pun terus merambah ke wilayah Eropa, Afrika, dan Asia Tengah. Dalam kurun waktu itu, ada beberapa panglima perang umat Islam yang mengukir sejarah dalam dunia Islam. Salah satu panglima hebat itu yakni Khalid bin Walid. Sebagai panglima perang yang sangat terkenal, Khalid bin Walid begitu ditakuti pasukan musuh di medan tempur. Ia pun merupakan panglima tempur yang memiliki peranan sangat penting dan tak terkalahkan di sepanjang karirnya. Oleh sebab itulah, Rasulullah memberikan Khalid bin Walid julukan pedang Allah yang terhunus. Khalid sendiri termasuk salah satu keluarga Nabi. Pasalnya, bibi Khalid yang bernama Maimunah merupakan salah satu istri Rasulullah. Awalnya Khalid merupakan panglima perang kaum kafir Quraisy yang terkenal dengan pasukan kavalerinya. Bahkan ia juga menjadi dalang di balik kekalahan yang dialami oleh umat Islam saat perang Uhud. Kala itu Khalid memanfaatkan kelemahan pasukan muslim yang tergiur oleh harta rampasan perang. Saat pasukan muslim turun dari bukit Uhud, Khalid beserta pasukannya pun naik ke atas bukit dan menyerang pasukan muslim yang tersisa. Namun setelah perang itu, Khalid justru menemui Rasulullah dan menyatakan beriman kepada Allah. Dalam berbagai kesempatan, ia lantas menunjukkan strategi-strategi perang yang berhasil mengalahkan pasukan musuh. Khalid memang sempurna dalam bidang peperangan karena dia merupakan ahli siasat perang, mahir dalam segala senjata, piawai dalam berkuda, dan berkarisma di tengah para prajuritnya. Kendati demikian, Khalid tak pernah sombong, selalu rendah hati meski berada dalam puncak popularitas. Dalam suatu kesempatan, ia pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menuju Naklah guna menghancurkan patung berhala bernama Uzza. Patung Uzza merupakan patung paling besar yang disembah oleh Bani Kinanah dan Bani Mudhar. Setelah tiba di Naklah, Khalid beserta pasukannya dengan mudah menghancurkan patung berhala itu. Mereka lantas melaporkannya kepada Rasulullah SAW. Dari Abu Al-Tufail, beliau bercerita, ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus Khalid bin Walid ke daerah Naklah, tempat keberadaan berhala Uzza. Akhirnya Khalid mendatangi Uzza, dan ternyata Uzza adalah 3 buah pohon samuroh. Khalid pun lantas menebang ketiga pohon tersebut. Ketiga buah pohon tersebut terletak di dalam sebuah rumah. Khalid pun menghancurkan bangunan rumah tersebut. Setelah itu, Khalid menghadap Nabi dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Nabi pun berkata, "Kembalilah, karena engkau belum berbuat apa-apa." Akhirnya ia kembali. Tatkala para juru kunci Uzza melihat kedatangan Khalid, mereka menatap ke arah gunung yang ada di dekat lokasi sambil berteriak, "Wahai Uzza, wahai Uzza." Akhirnya Khalid mendatangi puncak gunung. Ternyata Uzza itu berbentuk perempuan telanjang yang mengurai rambutnya. Dia saat itu sedang menuangkan debu ke atas kepalanya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Khalid pun menyabetkan pedang ke arah jin perempuan Uzza sehingga berhasil membunuhnya. Setelah itu Khalid kembali menemui Nabi dan melaporkan apa yang telah ia kerjakan. Lalu Rasulullah SAW pun berkata, "Nah, itu baru Uzza." Hadis riwayat An-Nasai. Diketahui selama menjadi pemimpin pasukan muslim, Khalid telah ikut lebih dari 100 pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium dan tak pernah terkalahkan. Dalam biografinya, Khalid adalah orang paling gigih dalam berperang. Namun beliau wafat di atas tempat tidur karena sakit, bukan di medan perang. Begitulah kehendak Allah kepadanya. Tentunya Khalid bukanlah panglima perang sembarangan. Bukan hanya manusia yang sanggup ia kalahkan dalam perang. Bahkan jin Uzza pun yang pada hakikatnya tak bisa dilihat manusia berhasil ia lihat dan ia hancurkan. Maka layaklah gelar pedang Allah yang diberikan Rasulullah kepadanya. Karena setiap perkataan Rasulullah bukan perkataan sembarangan. Selain itu,
Karomah lain yang diberikan Allah kepada Khalid sebagai panglima perang pasukan muslim yang selalu memang tanpa memandang lawannya itu dari golongan jin atau golongan manusia adalah kebal terhadap racun. Diriwayatkan Abu Ya'la al-Baihaqi dan Abu Naim dari Abu Syafar, ketika orang-orang memperingatkan, waspadalah terhadap racun, jangan minum suguhan orang-orang asing. Namun Khalid menjawab, berikan racun itu kepadaku. Kemudian ia mengambil minuman racun itu lalu meneguknya sambil membaca basmalah, dan tidak terjadi sesuatu apapun yang membahayakan pada dirinya. Sahabat yang beriman, itulah salah satu panglima perang dalam Islam yang mengukir sejarah dalam dunia Islam. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Hajar Aswad bagi umat muslim bukanlah batu hitam biasa, akan tetapi merupakan salah satu ikon sakral yang bisa dijumpai mereka yang sedang menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW sudah dijelaskan sejumlah keistimewaannya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Hajar Aswad merupakan batu yang diturunkan dari surga. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi disebutkan, yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah pernah bersabda, Hajar Aswad diturunkan dari surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Hajar Aswad juga diyakini telah banyak menghapus dosa-dosa umat manusia. Umat Islam mempercayai pada mulanya warna itu adalah putih mengkilap, lebih putih dari air susu. Warnanya menjadi hitam akibat dosa-dosa manusia. Dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah disebutkan, yang artinya Ibnu Huzaimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Hajar Aswad merupakan salah satu batu intan permata dari beberapa intan permata di surga. Berwarna sangat putih, lebih putih daripada susu. Hanya saja dosa-dosa manusia menjadikannya hitam. Andai saja tidak terjadi hal itu, maka tak seorang pun yang sakit ketika menyentuhnya kecuali ia akan sembuh. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Kemudian orang yang bisa mencium Hajar Aswad juga akan diampuni dosa-dosanya dengan syarat melakukannya penuh keimanan. Anjuran mencium Hajar Aswad ini ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW sampai di Mekah, beliau mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Kemudian beliau berjalan ke sebelah kanannya, beliau berlari-lari kecil 3 kali dan berjalan biasa 4 kali. Hadis riwayat Muslim. Kisah Umar dan Hajar Aswad. Terkait keutamaan mencium Hajar Aswad, terdapat cerita menarik pada zaman Rasul. Dikisahkan sekali waktu Umar bin Khattab mendatangi batu mulia itu dan dengan tegas ia mengantainya. Sungguh saya tahu engkau hanya batu, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Sungguh andai aku tidak melihat Nabi menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu. Kisah ini didokumentasikan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya sebagai berikut, yang artinya, sesungguhnya Rasul mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Umar bin Khattab kemudian berkata kepada Hajar Aswad, sungguh saya tahu bahwa engkau hanya sekadar batu, tidak bisa memberikan madarat dan manfaat. Sungguh, andai aku tidak melihat Nabi menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam redaksi lain disebutkan, yang artinya sesungguhnya Umar bin Khattab berkata kepada Rukun atau Hajar Aswad, sungguh aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu yang tidak bisa mendatangkan madarat maupun manfaat. Namun kalau bukan karena aku telah melihat Nabi Muhammad menciummu, tentu aku tidak akan menciummu. Maka dia menciumnya lalu berkata, kenapa pula kita harus berlari-lari kecil? Sungguh kami telah menyaksikan orang-orang musyrikin memperlakukan, namun kemudian mereka dibinasakan oleh Allah. Dia berkata lagi, berlari-lari kecil ini adalah sesuatu sunnah yang telah dikerjakan oleh Nabi, dan kami tidak suka meninggalkannya. Hadis riwayat Abdullah bin Umar. Mengomentari hadis kisah Umar tadi, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa perkataan Umar itu bukan karena dia tidak percaya akan keberkahan atau keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Hajar Aswad, apalagi dalam beberapa hadisnya sudah banyak mengungkapkannya. Sikap Umar ini merupakan antisipasi terhadap masyarakat Arab saat itu agar mereka tidak menduga ada batu yang bisa memberikan madarat dan manfaat dengan sendirinya seperti dulu mereka meyakini pada batu-batu berhala. Hal ini dilakukan Umar karena keimanan mereka masih lemah sebab belum lama memeluk agama Islam.
sahabat yang beriman. Hikmah peristiwa dari kisah Umar, setidaknya ada 2 hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya. Pertama, menyampaikan ajaran Islam harus sesuai situasi dan kondisi. Sikap Umar ini merupakan bentuk edukasi kepada orang-orang Mekah yang belum lama masuk Islam. Ia sadar saat itu mereka masih dalam bayangan-bayangan ajaran jahiliyah yang menyembah berhala atau patung-patung yang terbuat dari batu dan sejenisnya yang diyakini memiliki pengaruh. Maka dengan ketegasan ini Umar berpesan bahwa tidak ada satupun batu yang memiliki kemampuan tertentu kecuali hal itu berasal dari Allah seperti keberkahan yang dimiliki pada Hajar Aswad. Kedua, pentingnya selalu mengikuti sunnah Rasul. Umar mencium Hajar Aswad dengan alasan untuk mengikuti Nabi merupakan ajaran pentingnya mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Dalam Islam ada banyak amal ibadah yang dasarnya adalah ittiba atau mengikuti perbuatan Rasul. Ini juga sebagai bentuk ketaatan yang total. Sebab Umar tidak bertanya alasan Nabi mencium batu itu, ia hanya ingin meniru apa yang dilakukan oleh beliau. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah